Oke, kita live hari ini di YouTube channelnya Hasna Kabar Mai dengan Mapel IPS, belajar tentang kondisi alam negara Indonesia, ya, tentang keadaan alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar kedua, kepulauan terbesar dan negara dengan populasi dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak ke nomor 4 di dunia. Terdiri dari 5 pulau besar dan sekitar 30 kepulauan kecil. Jumlah keseluruhan pulau yang berada di Indonesia itu dia berkisar sebanyak 17.508 pulau. Lalu ada sekitar 600 diantaranya telah dihuni. Lalu Indonesia itu terbentang sepanjang 5.150 km. Jadi sebenarnya nama Indonesia itu sendiri diambil dari percampuran dua kata Yunani, yaitu Indos berarti Indian dan Nesus berarti kepulauan. 5 pulau terbesar di Indonesia itu ada terdiri dari Kalimantan yang paling besar karena 2/3 dari kepulauan lebih besar dari pulau-pulau lainnya. Lalu yang kedua itu Sumatera, Papua, dan setengahnya itu adalah Sulawesi, Jawa, dan sementara kalau dilihat dari letak geografis Indonesia, yang dimaksudkan dengan letak geografis itu adalah letak sebuah negara atau wilayah yang dilihat dari permukaan bumi. Maka secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia itu terdiri atas daratan dan lautan. Kalau luas daratannya itu sebesar 1.919.443 km persegi. Sementara luas lautannya itu 5.076.800 km persegi. Lalu panjang pantainya itu sekitar 95.181 km persegi. Itulah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Letak geografis Indonesia itu memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Inilah beberapa di antaranya. Kalau dilihat posisi strategisnya, letak geografis Indonesia itu sangat strategis karena Indonesia itu berada di persimpangan jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia. Letak Indonesia yang diapit oleh dua benua menyebabkan bertemunya kebudayaan dari negara lain. Di antaranya genre musik barat dan kebudayaan K-pop yang dengan cepat banyak disukai oleh orang Indonesia. Tapi sebaliknya, beberapa kebudayaan Indonesia itu juga disukai oleh negara lain seperti masakan nasi goreng, kesenian reog, wayang, batik, bahasa yang banyak dipelajari oleh negara lain, terutama bahasa Jawa itu banyak dipelajari oleh bangsa lain.
Kalau berdasarkan Indonesia itu adalah negara yang rentan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Kenapa? Karena Indonesia itu berada di jalur lingkaran api Ring of Fire, itu uh, lingkaran api Pasifik, itu sering disebut dengan cincin api Pasifik. Yang jelas jalur ini dia mulai membentang itu sepanjang 40 km mulai dari benua Amerika sampai dengan benua Asia. Dia melintasi sekitar 40 negara. Nah, siklus inilah yang disebut dengan siklus tektonik. Itu siklus ini adalah siklus yang melepaskan energi besar dari perut bumi lalu di jalur Ring of Fire tadi itu. Ada sekitar 450 rangkaian gunung berapi yang aktif dan tidak aktif itu berada di wilayah Indonesia. Hampir sekitar 90% gempa bumi yang terjadi di bumi itu berada di negara-negara yang melewati jalur cincin api tadi. Indonesia juga memiliki banyak sekali peristiwa bencana alam yang dahsyat. Misalnya letusan tsunami yang terjadi pada 2004 di Aceh, lalu yang terakhir itu di Selat Sunda, itu 2018. Lalu gunung api yang aktif itu lebih banyak berada di Pulau Jawa, yaitu 35 gunung di Indonesia, itu juga sering mengalami gempa bumi dan tsunami. Sementara kalau bicara iklim di Indonesia, karena wilayah Indonesia itu terletak di antara garis lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, maka kondisi ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan dilalui oleh dua angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Dengan beriklim tropis, maka Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Maka jenis iklim di Indonesia, wilayah Indonesia itu dikelilingi oleh perairan yang luas dan iklim tropis dengan suhu udara tinggi. Ini mengakibatkan terjadinya penguapan air laut. Maka keadaan iklim di Indonesia ini dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu ada yang disebut dengan iklim musim atau muson. Iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim musim ini terdiri dari angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober hingga April yang sifatnya membawa musim hujan. Sementara angin musim timur itu bertiup sekitar bulan April hingga Oktober yang sifatnya kering. Biasanya itu ke wilayah Indonesia mengalami yang namanya musim kemarau. Jadi siklus perputaran iklim di Indonesia itu dia teratur siklusnya. Jadi 7 bulan sekali, 7 bulan sekali. Jadi kalau misalnya kita hitung dari Oktober ke April, maka siklus di Indonesia itu dia mengalami musim hujan. Kalau kita balik lagi April sampai Oktober, maka siklus iklim di Indonesia itu mengalami yang namanya musim panas. Sementara kalau iklim laut, karena Indonesia itu berbentuk kepulauan dan memiliki laut yang luas, maka ini menimbulkan yang namanya penguapan. Dari penguapan ini maka mengakibatkan terjadinya hujan. Lalu wilayah Indonesia itu dia berbentuk kepulauan yang menyebabkan iklim hampir di semua daerah itu dipengaruhi oleh angin lokal seperti pengaruh angin darat dan angin laut. Lalu kalau iklim panas itu terjadi di Indonesia karena di Indonesia itu adalah daerah tropis di mana suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Nah, variasi hujan ini di Indonesia terlihat jelas berdasarkan penyebaran pegunungan dan dominannya arah angin. Sementara persebaran
flora dan fauna di Indonesia, kalau kita lihat fauna, persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia itu sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu ada fauna bagian barat Indonesia, lalu ada fauna bagian barat Indonesia Tengah, lalu ada fauna bagian barat Indonesia Timur. Nah, fauna ini sering juga diartikan dunia yang dimaksudkan dengan fauna itu adalah dunia hewan. Arti fauna sebenarnya adalah semua hewan yang hidup di suatu daerah pada zaman tertentu. Sedangkan fauna Indonesia itu hanya terbatas pada zaman sekarang ini. Nah, Indonesia bagian barat itu meliputi fauna Indonesia bagian barat itu meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pernah menjadi satu dengan benua Asia. Jadi fauna Indonesia bagian barat itu dia tipenya mendekati fauna wilayah-wilayah atau negara-negara yang berada di benua Asia. Sementara Indonesia bagian timur itu fauna Indonesia bagian timur itu dia meliputi timur Papua, pulau-pulau kecil di sekitarnya, lalu dia pernah menjadi satu dengan benua Australia. Maka tipe fauna pada tipe Indonesia bagian timur itu dia mendekati tipe fauna yang berada di benua Australia. Sementara Indonesia bagian tengah itu Pulau Sulawesi bersama dengan pulau di sekitarnya. Lalu ada sementara fauna bagian ada Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Itu merupakan wilayah yang tidak termasuk keduanya, itu benua Asia maupun benua Australia, karena fauna Indonesia bagian timur itu dia berada di fauna perairan. Nah, kita lihat fauna tipe Indonesia bagian barat atau sering disebut dengan tipe Asiatis. Fauna Indonesia di daerah barat itu menyerupai daratan Asia. Itu persebaran faunanya itu meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan hingga sampai di Selat Makassar dan Selat Lombok. Nah, kebanyakan fauna Asiatis ini memiliki ukuran yang besar dan terdiri dari binatang menyusui, lalu binatang jenis Asiatis ini dia berbulu dan tidak indah. Contohnya misalnya harimau di Jawa, Madura, dan Bali. Ada juga beberapa beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan, ada gajah di Sumatera, ada badak di Sumatera, ada banteng di Jawa dan Kalimantan, lalu ada beberapa jenis kera-kera di Kalimantan dan Sumatera. Sementara tipe fauna Indonesia Timur atau Australis itu fauna bagian timur ini dia meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru, lalu ada beberapa kepulauan di sekitarnya. Lalu ciri fauna Australis ini adalah jenisnya mamalia berukuran kecil. Itu banyak terdapat burung yang berbulu indah. Itu hewan ini hewan berkantong karena dia tipenya Australis. Lalu ada binatang di daerah Australis itu mendapatkan pengaruh dari Australia. Lalu ada beberapa contoh daripada fauna tipe Australis. Itu ada kanguru, ada musang berkantong, ada burung kasuari, ada burung cendrawasih, ada burung kakatua yang berjambul merah. Sementara fauna tipe tengah atau peralihan itu adalah jenis fauna di daerah peralihan yang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda-beda dengan fauna di daerah Asiatis maupun Australis. Nah, jenis fauna peralihan ini
terdapat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contohnya misalnya biawak dan komodo, ada anoa, ada babi rusa, ada burung maleo. Sementara kalau persebaran flora di Indonesia itu dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang pertama itu Indo-Malayan dan yang kedua itu adalah Indo-Australian. Nah, kelompok yang pertama ini dia meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Lalu ada beberapa pula yang masuk dalam kelompok Indo-Malayan ini adalah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kelompok kedua ini meliputi tumbuhan yang berada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan Indonesia Australian ini adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, perbandingan karakteristik flora yang terdapat di Indonesia Barat dan Indonesia bagian timur itu adalah sebagai berikut. Kalau flora Indonesia Barat, itu jenis floranya itu berupa meranti-merantian, itu sangat banyak. Lalu ada berbagai macam jenis rotan, lalu terdapat hutan kayu putih, lalu ada jenis tumbuhan matua, lalu ada sedikit tumbuhan sagu, lalu terdapat berbagai jenis nangka. Sementara flora Indonesia Timur itu jenis floranya itu ada berbagai macam jenis rotan, lalu juga terdapat hutan kayu putih, lalu ada berbagai jenis tumbuhan matua yang terdapat di Papua. Nah, berbagai jenis flora di Indonesia itu telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, rotan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabot rumah tangga lainnya. Lalu berbagai jenis kerajinan telah dihasilkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan bahan dari rotan, serta penghasilan produk kerajinan tersebut telah banyak berkembang di daerah-daerah tertentu. Misalnya di Cirebon dan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang materi mengenal negara-negara di dunia. Yang pertama kita pelajari untuk mengenal dulu itu adalah wilayah Indonesia. Karena sebelum mengenal negara-negara lain, maka kita terlebih dahulu mengenal wilayah kita sendiri, wilayah Republik Indonesia, sehingga diharapkan dengan mempelajari materi tentang keadaan alam Indonesia ini, maka kita semua lebih cinta, lebih bangga lagi berada di wilayah Republik Indonesia ini. Walaupun kita terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama, tapi kita dipersatukan oleh satu semboyan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu saja mungkin. Salam merdeka. Dicoba saja.